Guys, welcome back to my channel. Aku Pauline Wahyuni. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa ya untuk langsung follow Instagram aku Paulina Wahyuni, subscribe channel aku, dan juga like video aku ya guys. Jadi di sini aku akan menunjukkan 10 makanan yang wajib dihindari oleh penderita asam lambung. Jadi aku adalah seorang penderita asam lambung, gastritis, GERD yang lumayan parah bahkan kronis. Aku udah berobat ke 3 dokter, tapi tidak sesimpel aku hanya berobat ke 3 dokter. Tapi aku menghabiskan cukup banyak uang dan juga cukup banyak waktu dalam berobat itu. Jadi kayak satu dokter itu aku bisa menghabiskan berapa lama bolak-balik untuk check up dan juga kontrol di sana dan nggak sembuh-sembuh. Itu udah berkali-kali, dan juga aku sampai check up. Jadi kayak aku melalui check up yang menurut aku metodenya itu asing dan unik buat aku gitu, untuk memastikan keadaan asam lambung aku. Dan kalau kalian pengen aku share lebih dalam tentang gejala awalnya, gimana asam lambung aku itu bisa sampai separah itu, dan juga bagaimana aku menghadapi asam lambung secara keseluruhan, serta bagaimana pengalaman aku dalam asam lambung itu, kalian bisa langsung tulis request kalian di kolom komentar kalau kalian memang tertarik. Nanti aku akan buatin videonya. Aku itu sudah menjalani pola diet makan teratur sesuai dengan makanan yang hari ini aku akan tunjukkan ke kalian itu selama kurang lebih 6-7 bulan, dan keadaan asam lambung aku itu sangat membaik. Kenapa aku bisa tahu 10 makanan ini harus dihindari? Karena itu merupakan metode dari beberapa dokter yang sudah aku temui. Hampir semua dokter pasti menyarankan aku dulu waktu aku kontrol ke beberapa dokter itu, mereka menyarankan aku untuk melakukan diet makan. Dan juga jadi mereka kasih aku daftar beberapa makanan yang harus aku konsumsi, terus bagaimana pola makan aku yang baik seperti apa, dan juga makanan apa yang wajib aku hindari. Jadi itu mereka kasih listnya ke aku, dan aku udah menjalankan pola makan itu selama kurang lebih 6-7 bulan sekarang. Makanan pertama yang wajib dihindari oleh para penderita asam lambung adalah makanan atau minuman yang mengandung lemak yang tinggi. Jadi makanan yang mengandung lemak yang tinggi itu biasanya lebih lambat dan juga lebih lama untuk diproses dan dicerna. Dan yang namanya perut itu ada siklus proses pengosongan lambung. Jadi kalau misalnya makanan lemak ini lebih lama dicerna, jadi otomatis proses pengosongan lambung pun jadinya lebih lambat. Kalau sampai proses pengosongan lambung itu terjadi lebih lambat prosesnya, itu bisa menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Itulah yang menyebabkan asam lambung kita jadinya naik. Selain itu juga, makanan atau minuman yang berlemak itu biasanya bisa menyebabkan lemahnya otot pada katup kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah bagian yang menghubungkan antara mulut dan juga lambung kita. Jadi kalau misalnya sampai ototnya itu melemah, otomatis katup kerongkongannya juga mudah terbuka. Kalau katup kerongkongannya mudah terbuka, itu yang menyebabkan asam lambung kita bisa naik sampai ke kerongkongan kita. Itulah yang menyebabkan kenapa kita suka kadang-kadang dada atau ulu hati kita itu kerasa terbakar dan juga nyeri. Dan juga kalian harus menghindari makanan gorengan ya, karena gorengan itu sangat tinggi akan lemaknya. Mungkin kalian nggak bisa menghindari, tapi setidaknya kalian harus mengurangi lah konsumsi makanan gorengan, karena kan direndam pakai minyak, jadi itu otomatis lemaknya banyak banget. Nah, contoh minuman yang tinggi akan lemak itu kalian harus menghindari atau setidaknya mengurangi susu atau produk olahan dari susu. Seperti produk olahan itu biasa kan kayak yogurt, itu kan olahan dari susu. Itu juga kalian harus kurangi atau hindari susunya sendiri. Dan juga kalian harus menghindari es krim dan juga kue, karena mereka semua itu sangat tinggi akan lemak. Dan kalau bisa kalian juga kurangi daging merah, karena daging merah juga lemaknya tinggi banget dan sulit untuk dicerna sama perut. Makanan kedua yang wajib dihindari adalah coklat. Mungkin banyak dari kalian yang kaget atau nggak tahu coklat itu berbahaya banget untuk kalian yang punya asam lambung, karena coklat itu sendiri mengandung kafein dan juga stimulan yang bisa meningkatkan produksi asam lambung di perut kita. Selain itu juga coklat itu merupakan makanan yang punya lemaknya tinggi. Jadi kalau misalnya udah lemaknya tinggi, otomatis mudah untuk memicu asam lambung untuk naik. Dan dia juga ada bahan yang namanya metilsantin. Bahan metilsantin itu yang terkandung di dalam coklat bisa yang namanya melemahkan otot pada katup kerongkongan. Yang udah aku jelasin tadi kan. Jadi kalau udah katup kerongkongan kita lemah, otomatis asam lambung pun mudah naik ke atas kerongkongan, dan asam lambung kita jadinya naik, dada kita, ulu hati kita terasa terbakar dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalian menghindari semua makanan dan minuman yang mengandung coklatnya. Dan dulu pun aku sendiri sangat menghindari makanan dan juga minuman yang berbahan coklat, walaupun aku suka banget sama coklat. Mau es coklat kek, mau susu coklat kek, mau es krim kek, dan lain sebagainya, please hindari dan kurangilah makanan yang berbau coklat.
Makanan yang ketiga yang wajib kita hindari adalah segala macam bawang. Mungkin kalian belum tahu kalau bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan segala macam bawang itu harus kita hindari, terutama yang mentah. Kita nggak boleh banget untuk makan yang mentah. Kalau misalnya kalian mau makan, kalian boleh makan tapi harus dimasak dulu sampai matang bawang-bawangnya itu, oke? Tapi itu pun walaupun matang, kalian harus batasi atau kurangin konsumsinya, karena sama aja sebenarnya bawang itu tidak terlalu boleh untuk kita para penderita asam lambung, karena ada kandungan zat di dalam bawang yang bisa menciptakan berbagai permasalahan di pencernaan kita. Makanya kalau misalnya kita habis makan bawang, itu biasanya akan sendawa. Nah, sendawa itu adalah gejala salah satu dari naiknya asam lambung kita. Kalau misalnya kita sering makan bawang, otomatis sendawa kita jadi semakin sering. Kalau sering sendawa, itu malah memperburuk dari gejala asam lambung kita. Selain itu juga, kembali lagi ke penyebab awal. Jadi kalau misalnya kita makan bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, semua bawang itu tuh bisa melemahkan otot pada kerongkongan bagian bawah. Kalian tahu dong, kalau udah otot kerongkongan kita melemah, otomatis asam lambungnya jadi mudah untuk naik ke kerongkongan. Dan itulah yang menyebabkan asam lambung kita semakin parah. Makanan keempat yang wajib kita hindari adalah tomat. Jadi bagi kalian para penderita asam lambung atau MAH, kalian wajib banget untuk mengurangi konsumsi tomat. Karena tomat sendiri itu mengandung asam sitrat dan juga asam malat yang bisa menyebabkan produksi asam lambung kita naik dan juga menjadi MAH di dalam diri kita. Dan kalau misalnya kita konsumsi tomat dalam jumlah yang banyak, itu akan menyebabkan kandungan asam yang terdapat pada tomat itu mempengaruhi sistem pencernaan kita. Kalau sistem pencernaan kita sudah terganggu dan juga terpengaruhi, akan ada masalah yang timbul pada kerongkongan kita. Dan kalau misalnya udah kerongkongan kita bermasalah, otomatis akan timbul berbagai rasa yang tidak nyaman pada perut dan juga lambung kita. Mungkin seperti ulu hati yang sakit, nyeri, dan juga kita merasa mual, kembung, dan lain sebagainya. Maksud aku dalam menghindari tomat itu bukan hanya buah tomatnya aja yang kita hindari, tapi semua produk olahan tomat, termasuk saus tomat dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengandung tomat, olahan tomat itu harus kita hindari konsumsinya. Makanan selanjutnya yang wajib kita hindari adalah ketan. Mungkin ada dari kalian yang baru tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu kalau ketan itu sangat berbahaya bagi kalian yang punya asam lambung. Sehingga kalian kalau punya asam lambung itu wajib banget untuk menghindari ketan. Karena aku dari dulu itu sudah punya yang namanya asam lambung dari kecil. Dan kebetulan papa aku juga penderita asam lambung. Jadi dia dari kecil itu sudah menyarankan aku dan menjaga aku agar tidak makan yang namanya ketan. Karena tekstur dari ketan itu kan kayak kenyal-kenyal terus lengket, sehingga dia itu sulit banget dicerna di dalam perut kita, di dalam lambung kita. Kalau makanan yang sulit dicerna dan juga belum selesai dicerna di dalam lambung, itu bisa naik lagi ke kerongkongan atas. Nah, kalau misalnya dia udah masuk ke kerongkongan, itu bisa menyebabkan yang namanya gejala dari asam lambung, kayak heartburn. Kalian tau kan, kayak ulu hati atau juga dada yang terasa sakit dan juga mengganjal. Itu yang biasa disebabkan oleh ketan. Makanya kalian nggak boleh banget makan yang namanya ketan, kayak misalnya mungkin contohnya kayak lemper atau bacang yang dari ketan. Terus berbagai kue-kue tradisional di Indonesia juga banyak banget kan yang bahannya itu dari ketan. Kalian harus bener-bener sebelum makan cari tahu dulu apakah itu bahannya dari ketan apa enggak. Karena bener-bener ketan itu bahaya banget sih menurut aku buat kalian yang punya asam lambung. Karena di pengalaman aku pun kalau aku makan ketan itu cepet banget yang namanya heartburn-nya itu kayak ulu hati nggak enak, dada terasa tidak nyaman, sakit perih, dan ngeganjel sebagainya. Makanan selanjutnya yang wajib kita hindari adalah makanan pedas. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, karena ini merupakan pengetahuan yang sudah umum banget. Kalau kita punya sakit MAH atau sakit asam lambung, kita nggak boleh banget tuh untuk makan makanan pedas, termasuk makanan olahan cabai dan juga makanan olahan lada serta merica. Karena semua makanan pedas itu bisa menimbulkan iritasi pada lapisan kerongkongan kita. Kerongkongan itu kan bagian yang menghubungkan antara mulut dan juga lambung. Kalau sampai lapisannya iritasi, itu bisa menimbulkan gejala MAH atau asam lambung, termasuk rasa terbakar atau perih pada ulu hati kita. Selain itu juga, rata-rata makanan pedas itu olahan dari cabai. Nah, cabai itu memiliki kandungan zat yang namanya capsaicin. Nah, si capsaicin itu bisa memperlambat sistem pencernaan kita. Kalau kerja sistem pencernaan kita sudah terlambat, otomatis proses pencernaan makanan yang ada di perut kita juga semakin lambat dan juga memakan waktu yang lebih lama. Nah,
Masalahnya adalah sebenarnya di dalam perut itu makanan tidak boleh terlalu lama, karena semakin lama makanan ada di dalam perut dalam proses pencernaan itu bisa menyebabkan dan meningkatkan resiko asam lambung yang naik. Makanya itu kita perlu banget untuk menghindari makan makanan pedas. Aku tahu banget mungkin dari kita, terutama orang Indonesia tuh sulit banget ya menghindari makanan yang pedas, karena memang itu udah hobi kita. Terutama aku juga penggemar makanan pedas. Sebelum aku sakit mah atau sakit lambung separah kemarin ini, aku tuh hampir tiap hari makan makanan pedas, walaupun sebenarnya aku sudah punya asam lambung, walaupun belum parah banget. Tapi karena aku bandel, aku makan makanan pedas terus tiap hari sampai aku diare, itu menyebabkan asam lambung aku itu semakin parah, dan bahkan parah banget menurut aku. Jadi makanya di sini kalau kalian memang udah punya asam lambung, please banget untuk kurangilah konsumsi makan makanan pedas, karena asam lambung itu sangat berbahaya kalau udah makin parah. Makanan selanjutnya wajib dihindari adalah salah satu makanan kesukaan aku banget, yaitu adalah mie. Jadi mie itu wajib dihindari oleh kalian yang punya asam lambung, karena mie itu sendiri terbuat dari tepung terigu dan juga umumnya direndam sama air abu. Nah, makanan yang seperti ini itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Selain karbohidrat yang tinggi dan juga bahan pembuatannya tersebut, itu menyebabkan mie itu sulit dicerna di dalam perut. Setahu aku memakan waktu kurang lebih 2 hari untuk mencerna mie sendiri. Dan seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa makanan itu tidak boleh terlalu lama di dalam perut dan juga di dalam proses pencernaan. Dan karena mie itu sendiri sulit dicerna, otomatis dia ada lama di dalam perut kita. Semakin lama mie di dalam perut itu akan meningkatkan asam lambung kita. Makanya kalau kita makan mie, asam lambung kita bisa cepet naik. Selain itu juga, kalian perlu banget untuk menghindari yang namanya mie instan, karena mie instan itu sebenarnya lebih sensitif lagi terhadap orang yang punya asam lambung dibandingkan mie yang biasa. Karena mie instan sendiri, mie-nya itu sudah terbuat dari tepung terigu, memiliki karbohidrat yang tinggi, ditambah lagi bumbunya yang memiliki zodium yang tinggi, karena kan rasanya pasti asin gurih, ada garamnya dan lain sebagainya. Nah, makanan yang punya karbohidrat yang tinggi ditambah lagi zodium yang tinggi itu bisa mengganggu pintu masuk yang menghubungkan antara lambung dan juga kerongkongan kita. Kalau misalnya pintu masuknya sudah terganggu, itu bisa menyebabkan gejala-gejala seperti ulu hati yang terbakar, yang perih, yang sakit, dan lain sebagainya. Pokoknya gejala-gejala asam lambung yang naik. Aku itu penggemar mie banget, jadi aku suka banget. Jadi kayak dulu seminggu itu aku bisa makan ramen, bakmi, dan juga mie instan itu kayak dalam waktu yang berdekatan. Mungkin seminggu bisa 4 kali ya. Dan itu sangat memperburuk keadaan dari asam lambung aku. Jadi setiap aku habis makan mie, itu pasti malamnya tuh kayak ngerasa makanannya mengganjal di bagian tengah sini. Jadi kayak di ulu hati aku gitu, ngerasa ngeganjel. Dan juga ada mual-mualnya gitu. Itu rasanya gak enak banget dan semakin parah makin lama. Makanya di sini please banget untuk kalian yang punya asam lambung, kurangilah makan mie. Bukan dihindari 100%, mungkin dikurangi ya. Kayak misalnya seminggu 1 kali aja lah makan mie, jangan dalam waktu yang berdekatan gitu. Makanan selanjutnya wajib dihindari oleh para penderita asam lambung adalah sayur-sayuran yang berserat tinggi. Contohnya adalah seperti kangkung, kol, sawi, singkong, nangka, dan juga toge. Ada juga kacang-kacangan seperti kacang merah dan juga kacang tanah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus menghindari sayur-sayuran yang berserat tinggi? Padahal sayuran itu kan bagus untuk kesehatan tubuh kita. Memang sayuran itu bagus banget untuk kesehatan kita, tapi untuk kita-kita yang punya asam lambung itu sangat disarankan untuk dikurangi terlebih dahulu sayuran yang berserat tinggi. Karena sayur-sayuran yang berserat tinggi itu lebih sulit untuk dicerna di dalam perut kita. Kalau kita punya asam lambung atau MAH, itu biasanya sudah terjadi kerusakan pada lapisan di dalam lambung kita. Kalau misalnya kita makan yang sulit dicerna, itu otomatis akan membuat lambung bekerja lebih ekstra. Padahal kan lambungnya udah rusak. Jadi kalau udah rusak, disuruh kerja ekstra, makin rusak kan. Jadi untuk kesehatan lambung kita, lebih baik kita kurangi dulu sayur-sayuran yang berserat. Selanjutnya, bagi kalian para penderita asam lambung, aku sarankan untuk berhenti mengkonsumsi minuman alkohol atau makanan-makanan yang mengandung alkohol. Karena terutama minuman alkohol, yaitu bisa meningkatkan jumlah produksi asam lambung kita. Jadi kalau misalnya kita minum minuman alkohol, asam lambung kita jadi cepet naik dan makin parah. Selain itu juga, kalau misalnya kita semakin sering minum minuman alkohol atau makan makanan yang mengandung
mengandung alkohol, itu akan bisa mengiritasi lapisan kerongkongan kita secara perlahan-lahan. Jadi kalau misalnya semakin kita sering, lapisan kita semakin teriritasi, itu akan menyebabkan si lapisan kerongkongan kita itu lebih sensitif terhadap asam lambung. Jadi kalau misalnya kita asam lambungnya naik sedikit aja, itu akan menyebabkan gejala yang berlebihan. Jadinya gejalanya akan makin parah. Dan juga kalau misalnya untuk makan makanan yang beralkohol itu seperti kayak durian itu kan ada alkoholnya. Terus juga tape itu juga tinggi akan alkoholnya. Jadi buat kalian yang punya asam lambung mungkin bisa dikurangi terlebih dahulu durian, tape, dan juga minum-minuman alkohol lainnya. Dan yang terakhir adalah yang paling umum dan paling terkenal harus dihindari untuk kalian para penderita asam lambung. Tebak, apa hayo? Yaitu adalah kopi dan juga teh. Jadi buat kalian yang punya asam lambung, kalian wajib banget untuk berhenti dari kopi, semua jenis kopi pokoknya. Tapi kalau untuk teh, kalian masih boleh minum teh, tapi tehnya itu harus encer dan juga yang ringan. Kalau teh kental, kalian nggak boleh banget. Itu sih kata dokter aku, jadi kan nggak boleh minum teh kental, tapi boleh teh yang encer atau yang ringan. Nah, kenapa kita harus berhenti minum teh kental dan juga kopi? Karena kopi dan teh itu selalu mengandung kafein. Nah, kafein itu sendiri tuh bisa melemahkan otot pada katup kerongkongan. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kalau katup kerongkongan kita ototnya melemah, itu akan membuat si asam lambung itu bisa leluasa naik lagi ke kerongkongan. Kalau asam lambungnya udah naik ke kerongkongan, itu bisa menyebabkan gejala asam lambung yang mah itu, seperti ulu hati terbakar, mual, mengganjal, enek, dan lain sebagainya. Kalau aku jujur aja dari semua daftar 10 makanan yang tadi itu yang udah aku sebutkan, aku tuh paling susah banget untuk stop dan menghindari makanan pedas dan juga kopi teh. Karena aku tuh suka banget makan makanan pedas. Itu tuh bener-bener tiap hari aku pasti makan makanan pedas gitu loh. Ditambah lagi aku tiap hari juga pasti ngopi atau nggak ngeteh. Jadi itu semua tuh udah kebiasaan tiap hari aku, favorit aku, kesukaan aku. Dan tiba-tiba karena asam lambung aku yang parah, aku terpaksa harus berhenti semuanya, makan makanan pedas, kopi, dan teh. Dan karena tekad aku yang bulat dan saking parahnya mah aku, jadinya aku berhasil untuk berhenti dan sekarang sembuh. Nah, kalau kalian sendiri, dari 10 makanan yang wajib dihindari oleh para penderita asam lambung, sebutkan 2 makanan yang paling kalian suka dan juga paling susah banget untuk kalian hindari. Jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Buat teman-teman yang tertarik untuk beli Softland seperti yang aku pakai ini, di semua video tutorial YouTube aku, kalian bisa beli Softland aku ini dari Instagram Mix and Best. Di sana kalian bisa langsung tanya-tanya atau order melalui chat di WA atau Line ke adminnya Mix and Best, oke? Jadi itulah 10 makanan yang wajib dihindari oleh para penderita asam lambung. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk langsung subscribe channel aku, like, serta share video aku di semua sosial media kalian ya guys. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, biar kalian bisa menjadi orang yang pertama tahu dan juga lihat video aku ketika aku upload. Aku juga aktif banget di Instagram. Aku banyak share tips kecantikan dan juga kegiatan aku sehari-hari. Makanya langsung aja follow Instagram aku, Paulina Wahyuni, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin penting untuk kalian.